ternyata diambil balik sama orang tuanya. Jadi nggak jadi. Bapaknya stres karena bapaknya pingin banget punya anak cewek. Iya, stres. Akhirnya si ibunya nyari tahu, nyari gimana lagi. Dapatlah akhirnya satu lagi nih. Tapi dia katanya orang tuanya udah nggak ada karena dia dari Ukraina. Oh, anak Shevchenko. Dia jago gocek sih. Oke, terus. Udah diambil lah. Nah masalahnya dia tuh punya penyakit dwarf. Apa tuh? Apa itu? Cebol. Oh. Kok lo ketawa? Ketontonannya aneh nih. Tadi zombie ikan. Terus sekarang kerja di Lembang. Terus lo ajak KMC bareng. Oh, good back. Maggie Rawan. Kenapa tontonan itu bukan komedi loh. Tapi kok jadi komedi premisnya? Udah nyala nih, udah dipencet. Follow kita di Spotify, komen-komen juga. Kita bentar lagi 50 juta pendengar. Oh iya? Kalau udah dapat plakat yang kayak agak lain. Udah tepuk tangannya udah. Kayak apa? PMK. Iya. Kan pada dapat tuh sana. Do you see? Dapat duit gak? Enggak. Anjing. Plakat kayak ini aja penghargaan kalau lo udah mencapai 50 juta streams. Kita tuh sekarang pasang di sini. Jelas. Iya, simpen terus kayak YouTube ini dapat YouTube apa? Silver button. Ya, kayak gitu-gitu. Play silver button, simpen. Silver button berapa? Itu kan subscriber. Iya berapa? 100 juta ya? 100.000 dia bisa dapat. 100.000 subscriber. Kita jauh. YouTube kita berapa? 10.000. Lebih lah. 20.000. 80.000 lagi guys. Wah jauh mas. Masih Gak jauh. ada yang tahu udah orang teraniaya bos. Siapa yang teraniaya? Gak teraniaya juga. Gak ada yang teraniaya. Siapa tahu kita viral. Bisa tiba-tiba langsung selesai. Kayak ini, lo nonton ini gak? Di Netflix ada Trainwreck. Oh iya. Lo tau Project X gak? Nonton. Nah The Real Project X yang di Belanda ada Trainwreck. Trainwreck belum gua. Jadi Trainwreck kan cerita-cerita ada Trainwreck yang gue ingat soal kapal pesiar. Ya, kapal pesiar. Pup. Iya. Konser Travis Scott. Yang di pulau. Travis Scott ya. Iya. Terus ada Fire. The Real Project. Aduh. Emang Allah. Sudah maaf Cak. Nangis. Perasaan gak ada cerita sedih, tiba-tiba nangis juga rada aneh ya. Flu. Jadi si Trainwreck Real Project X tuh kejadian di salah satu kota di Belanda. Yeah. Pokoknya dia di tahun itu si film Project X tuh lagi hits banget. Apa sih Project X? Project X film? Film ada di Amerika. Dia Sweet 17. Yeah. Tadi cuma ngundang teman-teman tapi jadi rame jadi banget. the biggest party in apa ya? In country. Iya. Pokoknya jadi pesta liar lah. Nah, itu tuh jadi inspirasi anak-anak muda di tahun itu. Lu kan enggak di tahun itu sempat ada kayaknya anak UI deh yang partinya di stop. Dia bikin party di Depok. Ya di Depok lagi. Iya Depok lagi. Apa-apa di stop lah. Pokoknya sempat ada bikin kayak pokoknya di era itu tiba-tiba banyak termasuk Indonesia juga deh. Jadi bikin party di rumah, termasuk di Belanda. Nah ceritanya ada orang 16 tahun bikin party. Tadi dia ngundang di Facebook cuman teman-temannya cuman dibikin untuk publik. Jadinya jadi rame. Semua datang. Sampai invitation 300.000 orang. Di satu kotanya dari Groningen masih geser lagi nama kotanya Heden kalau nggak salah. Hedon. Oh, pakai kepala dia. Header. Nah itu Sundulan. Pokoknya ada namanya gue lupa lagi Stick TV. Itu tuh kayak channel YouTube. Awalnya belum terlalu gede. Di situ dia viral. Nah sejak saat itu dia jadi salah satu konten terbesar di Belanda. Project X ini. Gara-gara dia ngeliput, dia punya materi. Karena si acara itu jadi rusuh yang tadinya
tadinya mau ada pesta ulang tahun nggak jadi, di stop sama polisi sama pemerintah setempat, akhirnya jadi rusuh, jadi ngejara minimarket gitu. Orang-orang kenapa datang, kan itu bukan temen ya yang ulang tahun. Karena invitationnya dipublish itu. Terinspirasi dari si film Project X. Jadi kayak bayangan dia. Jadi si kota Hayden itu komplek orang-orang kaya. Jadi mereka ini ada party kayak di film Project X nih. Datanglah banyak dari luar kota. Ngumpul-ngumpul, nggak tahu nggak ada party. Awalnya masih mabuk-mabuk di jalan, sampai akhirnya rusuh. Gitu. Nonton aku Trainwreck tuh seru-seru deh. Belajar dari kegagalan orang-orang. Iya. Ada Trainwreck soal wali kota yang gagal. Iya. Tapi di Kanada. Saya tahu kemana tadi arahnya anjing. Kalau wali kota di sini kan Brasil. Brazil kalau wali kota di sini. Jadi si wali kotanya tuh di Kanada, Toronto. Gue lupa nama kotanya. Toronto Madura dong. Toronto tayo. Tadi siapa ya? Trainwreck Toronto. Apa major? Pokoknya dia skandal gitulah, ketahuan ngisep crack gitu-gitu. Ini pokoknya skandal-skandal lah. Lu nonton Trainwreck yang Alcaraz, udah nonton lu Alcaraz? Trainwreck bukan. Dokumenternya. Nah, makanya ini jadi beda nih. Belum. Dokumenternya juga ada. Gue kan enggak Alcaraz. Oh, lu kan ini Federer ya? Federer. Sinner kalau yang lain. Federer udah nonton? Udah. Yang mana? Yang Roger. Enggak, yang dia beberapa minggu sebelum pensiun. Udah. Yang mana? Udah. Gue gak percaya. Yang terakhirnya di Davis Cup itu, gue sebel tuh Davis Cup sama siapa yang lawan? Yang D2 teman Nadal. Iya, yang D2 teman Nadal kalah kan. Harusnya kan dibiarin menang lah. Karena itu laga ini siapa yang Australia? Ini bukan yang orang Amerika, Tiafoe. Oh ya, Tiafoe. Iya, Tiafoe. Jerome Tiafoe. Iya, Tiafoe sama siapa satu lagi tuh kalah kan Federer sama Nadal kayak. Ya elah, kan Nadal sebel tuh pas di ruang ganti kayak ini Tiafoe gue tampol nih gitu, kayak maksudnya ya menangin aja orang, deh perpisahannya Federer apaan sih main lagi mau ngambil spotlight bat, gue bilang gitu kayak apaan sih gitu. Sama Taylor Fritz kalau nggak salah deh. Iya kayak nggak Amerika dong. Iya Amerika, tapi kan Amerika lawan Eropa. World lawan Eropa. Oh iya benar. Itu kayak itu kan yang itu. Iya kocak. Raket gue aja Federer, raket tenis. Sorry, raket tenis. Bukan raket pedal kayak kalian. Kalau kan raket pedal kan Roger Federer nggak main pedal ya. Main ternyata. Coba latihan doang ya. Seneng-seneng. Iya, kemarin gue sempat lihat iklannya Techni Weber. Iya. Ya, si Medvedev. Bukan. Iga Swiatek. Iga Masardi. Iga Swiatek sama Medvedev. Berdua latihan main pedal. Lucu banget anjing iklannya. Dia mukulnya kayak masih mukul tenis. Jadi bolanya lurus-lurus semua gitu. Dok, kencang-kencang. Techni Weber keluarin raket pedal. Iya, Techni Weber ngeluarin. Wilson juga ngeluarin, Babolat juga ngeluarin. Semua kok hampir ngeluarin. Iya, Yonek yang belum. Di Jepang nggak terlalu tren. Iya. Jepang nggak terlalu tren. Iya. Terus kenapa kalian ikut-ikutan deh? Kita di Jakarta. Kita di Bali pedal ya? Pedal lah. Best. Ini udah ke Bali belum sih kita? Udah lewat. Kemarin pedal seru banget. Ketahuan. Parah sih gue kalau nggak di Bali sih gue nggak nyobain pedal tuh. Gagal banget abis lari. Medali gue udah 3. Parah, gue juga udah banyak fotonya mah pakai baju dinosaurus soalnya. Iya, gokil. Tapi ternyata lari di Bali tuh seru ya. Gak usah bohong ya, belum. Nanti kita ketemu pantainya tuh lari. Episode lagi. Tapi si Trainwreck itu bagus. Enggak, itu kan banyak episodenya beda-beda kan. Sebenarnya nyeritain tentang itu kan. Kegagalan aja. Ya, Trainwreck maksudnya. Ada Trainwrecknya Woodstock 99. Ya Woodstock kan nonton. Terus kayak kalau yang dokumentaris olahraga apa ya yang ngebongkar olahraga itu skandal juga. Itu iya, skandal juga ada yang si Aaron Artes Indiana Pacers kan. Nah itu kebanyakan olahraga terakhir itu tentang dari American football tuh. Sama ini juga Serie A Calciopoli-nya ada satu. Oh iya, itu apa ya namanya? Lupa namanya. Itu juga seru tuh. Tapi itu kan doku series ya. Doku series hitungannya ya. Gue lagi nontonnya begitu gue belajar dari kegagalan dokumenter yang terjadi. Aduh, tar lu ya, gue sambil lihat dulu ya. Ada lah pokoknya emang kalau gue yang ngeliatnya dokumenter di Netflix bagus-bagus. Iya. Ininya maksudnya risetnya mendalam. Pertama kayaknya risetnya, yang kedua tuh dia kayaknya memang nyari yang ini yang
lagi rame apa ya? Gue dicari. Gue yang penasaran sih. Ada Trainwreck Balloon Boy. Gue baru lihat trailernya. Jadi balon udara, kegagalan balon udara. Tapi gue baru lihat trailer ya. Jadi dia sekeluarga mau nerbangin balon udara. Pas balon terbang, anaknya lagi di balon udaranya jadi keterbang. Nah, gue belum lihat tuh. Iya, ke bawah. Tapi gue belum lihat tuh. Baru lihat ketawa lu. Ya, lucu lah. Jadi lagi gini. Lucu sih. Pas lagi itu bukannya ada di atas. Oh iya lagi. Jadi ikut terbang anaknya. Anjing, anaknya di dalam. Enggak, kan itu pakai keranjang. Iya. Yang pakai keranjang. Bukan keranjang. Kayak nih Trainwreck balon udaranya gimana ya? Tuh Balloon Boy deh. Nih tuh dari sini kayak balon udara gini tuh. Beneran kayak balon biasa. Iya, tapi anaknya masuk ke dalam balon. Di dalam balonnya? Iya, di dalam balonnya. Kok bisa nih? Iya, itu dia. Nah, gue baru lihat trailer ya, belum nonton. Dia kan kalau balon udara gitu kan pakai api kan? Iya. Buat nerbangin ya kan? Iya. Nah, gue gak ngerti. Udaranya. Ntar ya kalau nonton gue ini ya. Pokoknya sih tontonan gue lagi si dokumenter terakhir itu sih. Doku series The Real Project X tentang. Udah lama gue gak nonton apa-apa gue. Di Netflix gua. Kan lu nonton premier film. Oh iya, kalau di OTT udah lama kagak. Oh, gua kemarin baru nonton ini Zaim Wong. Malik Zain anjing Zain Malik itu juga. Apa? Zaim film zombie ceritanya. Zombie Thailand. Thailand. Di Netflix. Oh iya. Zaim iya. Gue nonton tuh. Anjing tapi lucu sumpah. Tapi lucu. Enggak, bukan lucu gimana ya? Lompat logika aja. Film komedi gimana sih? Kagak film serius. Film serius. Jadi ceritanya si dunia ini lagi kekurangan pangan. Intinya. Jadi pangannya pada rusak, tanahnya pada tandus gitu. Nah, jadinya di Thailand ini dia punya darurat pangan. Darurat pangan. Jadi mereka mencari pangan tuh entah dari mana-mana nyari-nyari lah. Terus air udah banyak yang terkontaminasi gitu-gitu. Nah, ada satu orang dia tuh kayak bapak pangan dunia. BPD. Bapak pangan dunia. Enggak, jadi dia di series ya? Enggak film. Jadi dia menyupport pangan untuk si Thailand ceritanya. Jadi dia yang diagungkan lah. Iya. Nah, dia menemukan ada bahan makanan dari ikan. Kalau dibikin sushi enak katanya gitu. Kan kalau bikin sushi. Iya kan, jadi kan karena pangan susah, dia nemuin nih ada banyak ikan yang bisa dia ambil dijadiin sushi untuk dijadiin makanan mereka gitu. Karena kan biasanya makannya cuma nasi biasa aja gitu. Temuin, dicobain, dibuka, dibelek, dimasak. Terus disajiin. Pas dimakan, orang yang makan itu jadi zombie. Kok aneh ceritanya. Nggak make sense sih. Tapi bukan film komedi. Lucu banget coba. Karena airnya terkontaminasi. Iya. Tapi jadi zombinya zombie ikan. Kalau dia zombinya kena air, badannya berubah. Wow, mulutnya jadi panjang, jadi lebar, ada tariknya. Gitu. Lah. Thailand. Bukan nonton. Banyak waktu lu ya. Thailand. Karena kan direkomendasiin kan suka ada tuh kan. Iya. Rekomendasi minggu ini. Iya. Dia nomor 2. Kenapa gak gue nonton nomor 1 ya? Yang katanya gak gue tonton ya. Kenapa lu langsung ke Zaim tulisannya. Boleh gue lihat trailernya dulu ya. Iya. Yang olahraga itu namanya Untold. Untold Story. Ada yang paling ada yang nyebelin Komtold. Yang enak ngentold. Astagfirullahaladzim. Ada yang paling Untoldnya yang Caitlyn Jenner, lu lihat belum? Belum. Yang tadi di Bruce Jenner, lu tau Caitlyn Jenner? Tahu. Iya, perjalanan dia waktu juara Olimpiade. Nonton deh. Sempet udah lama banget tapi sampai akhirnya dia berubah gender. Iya. Itu terus ada Untold yang ini Deal with the Devil. Jadi petinju cewek yang digebukin sama suaminya. Padahal dia petinju. Anjing kalau lu ketawa sih. Ketawa, gue gak ada yang ketawa. Lu nih, muka lu gini nih. Gitu, jadi kita ketawa. Iyalah. Lu emang lu parah lu. Terus sama ini Untold-nya yang gue inget-inget ya, Hope Solo versus US Soccer yang dia kiper. Dia kiper cewek Amerika. Iya, cewek. Yang minta kesetaraan gaji. Iya. Karena dia sebel sama kan cewek Amerika kan juara dunia kan. Iya benar-benar. Oh iya nonton. Iya, dia minta sedangkan yang cowok kan nggak terlalu berprestasi tapi secara gaji bonus gede. Iya. Dia
sampai akhirnya disingkirkan kayak sama PSSI-nya. Betul. Itu seru-seru tuh. Gue Untold gue juga lumayan banyak tuh yang si ini pemain rugby. Banyak tuh yang rugby pelecehan. Iya. Ada yang ngelecehin reporter cewek. Iya, benar. Dia padahal didewakan. Dia kayak goatnya rugby American football. Tapi dia kayak suka DM. Terakhir dia penyelewengan pajak apa? Ada kasus kriminalnya. Gue kayaknya udah pernah tapi gue lupa gue. Sama yang paling ini Untold Deliver King, lu nonton gak sih? Oh yang makanin yang dia badannya keker. Hah? Dia keker jadi kayak influencer badannya gitu. Badannya balanya kecil. Jadi si Untold Deliver King tuh badannya pokoknya keren gitu lah. Nih badannya keker tapi dia ngasih influence terus akhirnya dia jualan suplemen. Intinya dia akhirnya jualan suplemen. Ya tapi awalnya dia kayak makanin, lu tuh harus makan liver, daging. Jadi bener yang itu yang gue ceritain berburu bantengnya mati langsung dia makan. Langsung dimakan gitu. Dan itu dia nge-treat ke sekeluarganya supaya hidup sehat. Tapi dia akhirnya ada kebohongan, ternyata dia pakai steroid. Iya. Jadi si Untold tuh pokoknya kan ada gitu. Iya, ada yang Untoldnya. Iya, jadi semua orang kan nanya lu pakai steroid nggak? Enggak, dia nggak ngaku. Sampai akhirnya ada rekam medis apa gimana gitu. Dia pakai steroid. Iya, karena badannya kayak wah ini badannya kayak nggak mungkin keker banget. Iya, udah banyak yang nerekanya ini pakai steroid. Ada tentang tenis juga ya, Untold Breaking Point. Dia tentang petenis yang depresi, petenis Amerika. Jadi petenis Amerika tuh ternyata gue lupa lagi namanya. Gue nonton itu yang dari kecil ratusan latihan. Iya karena kan Amerika tuh kan selalu punya Pete Sampras gitu-gitu. Agassi. Terus di era dia tuh dia cuman nggak nyampe peringkat 1 akhirnya depresi berhenti main tenis. Iya, sampai sekarang sebenarnya Amerika tuh belum dapat hitnya lagi secara petenis. Taylor Fritz juga sebenarnya nggak. Koko kan kalau dulu Serena. Iya kan Venus stabil tuh ada terus gitu. Sekarang kan peringkat satunya aja Itali, Sinner yang cowok. Ya cewek siapa sekarang? Cewek Sabalenka. Iya. Amerika paling tinggi Pegula. Pegula berapa ya? Pegula 5 besar kali ya sekarang. Pegula yang anak orang kaya. Yang bapak punya klub American Football. American Football apa basket ya? Lupa. American Hoki. Football. Hoki ya benar. American Football. Gua lupa, gue yain aja semua. Pegula sama Koko Gauff ya paling tinggi. Kalau dulu kan hampir rata tuh semuanya Amerika semua. Eropa soalnya sekarang lagi eranya Eropa. Nih Untold tuh. Nah tadinya gue pikir si Mirna Kopi kan ada dokumenter Netflix. Gue pikir akan sedetail itu. Enggak, ternyata mengecewakan. Padahal itu yang produksi luar. Iya. Ya kayaknya masalah soal datanya, Pat. Gak bisa segitunya kayaknya. Gue pernah nanya, kenapa sih kan itu banyak tuh di Netflix tuh yang Untold dari sport. Kan kita terbesar itu bola sama bulu tangkis Indonesia ya. Skandal apa? Banyak. Takut. Coba kalau misalnya lu bikin Untold olahraga. Iya misalkan bola kan paling pasti banyak di Indonesia. Cuman di Indonesia bukan nggak ada budgetnya, tapi nggak ada yang berani bikin nih. Mengungkap sebegitunya. Iya. Sebegitu dalamnya soalnya. Iya nggak berani Pat. Iya. Gitu. Karena mungkin masalah regulasi. Iya banyak. Perlindungannya kan. Perlindungan terhadap si saksinya kan. Misalkan deh Untold pemain-pemain bola usah kentut dong Mas. Gak ada anjing. Tadi bunyi kerat gitu apaan? Ini. Ya kan saya kan ngerasa getaran dari sini. Saya kan panik. Makanya kita kan di ruang tertutup loh. Misalkan Untold apa? Kalau misalnya nih, lu dapat budget. Dapat budget lu bikin skandal olahraga. Enggak skandal lah. Untold aja. Untold kan skandal. Untold tuh berarti condet meruyung ya. Untold tuh kejadian lah, sebuah kejadian di yang tidak diceritakan kan. Iya, dokumenter tentang apa namanya feature tentang sport. Yang Indonesia kalah sama Malaysia. 03 yang dulu tuh yang 2010 katanya, AFF. Udah pernah diselidikin tapi sama Mata Najwa. Ya udah. Thank you Mata Najwa. Kan udah sampai di interview. Tapi misalkan bukan Untold atau bukan skandal. Gue kan nggak tahu ada skandal apa enggak. Iya. Tapi gue pengen bikin dokumenter tentang naturalisasi. Yang sejauh ini apa sih yang nanti nunggu lolos atau enggak endingnya belum tahu kan. Tapi misalkan itu kan bisa aja good documentary jadinya. Kalau gue Untold Mursid Effendi. Siapa itu?
Lu nggak tahu? Yang gol bunuh diri. Gol bunuh diri. Udah lama banget. Ya emang kenapa? Ya, malah kan yang lama-lama yang biasa diungkit. Udah dibahas Najwa. Gak ada. Lah, kenapa Najwa ngebahas itu? Ya mana gue tahu Najwa nggak mau bahas itu. Itu the biggest. Oh iya. Itu bunuh diri lawan Thailand. Yang nendangnya jelas banget kan. Iya, yang akhirnya dia langsung dipecat dari bola Indonesia. Bola gajah. Iya, padahal gue nggak tahu ya. Pasti bukan kemauannya dia tuh. Tapi kan itu skandalnya terjadi. Kalau gue kan nggak tahu. Kalau gue ada dokumenter ya, emang yang skandalnya yang terjadi ya. Enggak kalau gue pengennya nggak yang skandal. Tapi lu pengennya lu yang bikin skandal. Lu bang. Untold kan tentang itu. Nggak, ceritain ini bukan Untold. Lupakan Untold. Lupakan Untold. Nah, gini. Dokumenter. Kalau lu bikin lupakan dokumenter. Untold, lupakan juga Melly Guslow. Karena ada Untold tuh. Kalau lu bikin dokumenter, lu harus ada sudut pandang subjektif sutradaranya. Betul. Dari gue nih. Itu tadi tentang pemain naturalisasi. Kenapa? Apanya yang subjektif, apa yang pengen lu ungkap di dokumenter lu? Isi kontrak. Lu pengen tahu isi kontraknya. Kepo namanya. Netizen. Menarik. Netizen aja. Kalau gua. Kalau lo apa? Olahraga. Enggak harus bola ya, olahraga apa aja. Oh ini. Kalau gua pingin tahu sebenarnya ya alasan yang paling apa ya? Bukan alasannya ya. Kenapa aja? Alasannya kenapa Mia Udina pindah? Oh, ke Belanda. Ikut suami. Nah, tapi kan kalau hanya ikut suami sebenarnya dia masih tetap bisa ngebela Indonesia. Dia istri yang nurut. Terlalu mudah, maksudnya itu terlalu mudah kayak ya gue ikut suami akhirnya, tapi dia jadi ngebela Belanda. Iya. Nah, warga negara. Nah itu kan maksudnya kan dia kalau dia kan masih boleh bisa ngebela Indonesia dong. Iya kan. Yang hampir pindah juga Taufik Hidayat Singapura. Oh iya. Iya kan pelatihnya kan berantem tuh. Oh berantem. Nih lu pada tahu sih. Gue jadi ragu. Kayak gini jadinya. Kayaknya Taufik pernah cerita deh di Vindes apa di mana gitu. Oh ya gimana tuh? Dia hampir pindah jadi pelatihnya dulu kan Taufik Hidayat itu. Ini setelah juara Olimpiade. Iya setelah juara. Kalau nggak salah setelah juara. Apa sebelum lupa gue detailnya. Tapi waktu itu ada konflik terus akhirnya pelatihnya Taufik tuh pengen kalau dia masih di pelatnas pelatihnya tuh pelatihnya dia. Terus pelatihnya nggak diperpanjang, cabut ke Singapura. Taufiknya udah ditawarin warga negara Singapura. Oh gitu. Cuman cintanya Taufik besar ke Indonesia. Nah kan kalau pas zaman Mia Udina pada saat itu dia pahlawan. Lumayan dari kayak The Next Susi Susanti. Iya The Next Susi Susanti dan di cewek tuh ya dia waktu itu gila megang banget dia dapat medali ngewakilin Belanda juga deh kalau nggak salah. Dapat medali kan. Ya, makanya kenapa dia pindah, alasannya kenapa gitu. Kalau hanya karena ikut suami kayaknya nggak cukup kuat dong harusnya. Harusnya dong. Pas pindah Belanda lu jangan, gue lebih cinta Indonesia. Udah lu aja yang di Indonesia. Gue nunggu tuh. Lu cinta Indonesia. Apa nih si kampret nih? Mungkin. Soalnya gue inget banget waktu Uber 94 itu dia penentu 32 itu kan Mia Udina. Dan yang cowok kadang-kadang jadi The Next Susanti. Cowoknya penentu Joko Supriyanto 32 juga tuh. Lawan Malaysia ya? Lawan Malaysia. Net tuh ya, main netting. Kalau gue itu negatif thinking. Gue Mursid Effendi. Maksudnya nggak pernah. Gue paling nggak gue. Warin jokes. Gue nggak denger apa sih. Gue nggak denger apa sih. Netting. Iya netting. Negatif thinking. Netting. Nenen sebutan puting. Nete puting-puting. Malam-malam nete. Nggak, kalau gua nete sambil pegang puting. Ini nete. Ada videonya. Oh iya lupa. Barangan nih. Geser frekuensi radio. Kalau yang ini frekuensi, yang ini volume. Milin boba. Goblok. Enggak, gue paling enggak sampai sekarang gue belum pernah lihat, paling enggak ya, mungkin udah ada kali, mungkin ya, tapi gue belum pernah lihat statementnya Mursid Effendi langsung. Oh iya. Apa yang terjadi di
kejadian momen itu. Ya gue juga nggak tahu sih. Itu Piala Tiger kan? Piala Tiger kan dari Vietnam kan. Ya waktu itu kan Najwa bukan dokumenter tapi ngewawancarain. Iya, tapi 3 itu. Udah ada penjelasannya kan dari versi mereka. Nah itu makanya footage yang nggak ada tuh Pat, yang seru tuh kayaknya. Susah sih kayaknya kalau gitu-gitu dibikin di sini kan sebenarnya. Iya, kayak kalau naturalisasi tuh kayak kan ada footage-nya. Apa obrolannya kita dia aja nih si Rafael Struik nih. Atau bisa sebenarnya bisa dibikin sama kayak Jagal. Iya. Orang luar yang bikin Jagal. Orang luar. Iya, mungkin lebih berani sampai sekarang kan kabur. Iya, kabur tapi izin nih kayak film dokumenter terakhir tuh Hutan, yang Lola Amaria. Yang kemarin rame tuh Exil. Itu aja kan larang tayangnya banyak kan. Iya. Yang itu Hutan. Iya yang si ini David Hasselhoff. Oh David Hasselhoff. Anjing. Harrison Ford. Yang Harrison Ford ngomelin Pak Zulkifli Hasan. Iya. Itu kan dari luar juga ya. Dari luar sih biasanya yang lebih berani. Kalau yang berani pasti bikin dari luar lah. Iya sih. Dana asing. Kalau Indonesia Watchdog berani. Oh bener. Iya mungkin berani tuh. Mungkin ya. Tapi kayaknya udahlah kalau di Indonesia mah gak usah nyari masalah dah. Gue mah udah kagak nyari masalah. Kayak gue nonton Trainwreck atau nonton Untold tuh kan belajar dari kesalahan orang supaya jangan kayak gini gitu. Ada Untold shooting guard tuh. Dia atlet jago sampai akhirnya dia masuk penjara gara-gara nembak. Pokoknya dia jadi terlibat gangster deh, dia nembak orang. Masalahnya cuma gara-gara sepele awalnya. Dia anak baru di Washington Wizards, dibecandain doang. Abis itu besoknya dia datang ke ruang ganti nodong pistol, tapi jadi skandal NBA. Nah sejak saat itu karirnya gitu. Sampai akhirnya dia bunuh orang. Gokil. Cuma gara-gara ke-trigger dibecandain. Oke, jangan bercandain. Kesimpulannya gitu. Gitu kesimpulannya. Bukan kadang-kadang kita tuh melihat dokumenter tuh belajar dari kesalahan untuk tidak diulangin lagi gitu. Tapi kan pertama-tama acceptance-nya dulu. Mengakui adanya kesalahan dulu. Itunya masalahnya susah. Menerima kalau itu adalah sebuah kesalahan kan. Iya. Susahnya. Susah dokumenter. Tapi lakunya juga susah kalau di Indonesia dokumenter. Ya akhirnya harus dari OTT menurut gua. Nggak bisa tayang di bioskop gitu. Harus OTT-an aja. Gua bukan mau bikin dokumenter gua. Emang iya? Apa dokumenter apa? Ke Everest. Lu? Iya. Ini siapa tahu sponsor ada yang mau nih. Ya anjing lempar. Namanya bukan dokumenter itu namanya vlog. Gak vlog. Apa? Dokudrama itu kalau endingnya menarik ya. Ya kita bikin menarik. Hidup mah gak menarik. Goblok. Lah iya dong. Lo bener kan? Ya gak semua mati jadi lebih menarik. Ya apa kalau lo misalnya berhasil terus pulang, gak ada yang menarik yes. Di perjalanan nih. Wah nonton YouTube gua. Iya kurang menarik. Kalau misalnya lu nikah sama orang Everest sama Yeti, nikah sama Yeti dah. Bener. Yeti kemana wae Yeti ada di Sunda banyak. Kalau nggak mau naik Everest, Yeti. Gini deh, jangan gua meninggal. Pas gua pulang lu meninggal. Ya, apa menarik? Kan lu yang naik gunung. Dia ngebunuh lu jadinya karena kesel. Gimana? Jadi gua pengen bikin dokudrama. Bikin kayak Drive to Survive. Kalau Drive to Survive kan juga sebenarnya nggak dibuat-buat kan. Itu footage-nya gokil sih. Jadi dia footage tahun. Iya. Dirangkum, diracik sama skenario dan sutradaranya, baru wawancara tuh. Iya. Ya, ada kejadian apa nih? Yang tahun ini sih seru banget nih. Ya karena banyak masalahnya. Iya. Iya sih. Iya. Dokumenter kalau lempeng-lempeng aja nggak ada yang menarik ya. Iya. Gimana sih lo? Ya jadinya bener vlog. Jadinya vlog. Kalau cuman lurus-lurus aja kayak ini deh terakhir dokumenter Raisa. Iya. Yang bikin menarik kan karena ada anaknya sakit. Iya. Bener nggak? Coba dikejarin itu anaknya sehat. Gak ada yang menarik ceritanya itu. Menarik buat gue kayak ngefans sama Raisa, pengen tahu lebih dalam. Ya tapi kan yang bikin naik turun momentum itu kan karena ada iya makanya ntar dibikin dramanya entah kayak semi hipotermia gitu ceritanya. ada ceritanya. Iya, terus di perjalanan hampir gue nyerah dah. Iya gitu. Dilebih-lebihkan. Enggak sih. Tapi kita mau yang lemah. kecuali lo umur lo udah 70, lo naik Everest, mungkin menarik tuh. Ya kan? Itu namanya bunuh diri. Lah, itu yang menarik. Lo gak jadi pot kalau mau lupa. Loh, kalau sekarang gak menarik. Kalau lo 70 nih, 70 lo berhasil menaiki puncak Everest. Gila.
ngaceng aja udah susah. Apalagi naik Everest. Tapi lu bisa menaklukkan Everest. Keren itu. Iya sih, tapi gak ada brand yang mau nanggung asuransi orang mati. Ya kalau sekarang gak ada yang menarik ya. Belum. Menarik. Oh gue jadi keingetan waktu kemarin juga gue nonton film tuh. Series. Apa? Lupa namanya. Lupa. Enggak, bukan Mas. Bukan lupa namanya. Enggak, jadi dia nyeritain tentang film apa nih? Indonesia Barat. Luar film bule. Kejadiannya nyata. Bule. Dokumenter. Series. Hah? Oh series. Series ya? Iya. Series. Based on true story. Tapi jadi Netflix. Okay. Jadi dia bukan Netflix deh. Prime. Disney. Video. Prime. Ichi. Ikiwi. iFlix. Enggak ada. Uwi TV. Bukan, kayaknya di Prime deh. Di Prime. Jadi dia itu satu keluarga, anaknya 1, 2, 3. Anaknya 3. Al Eldo. Apa Dani ini cerita? Apa Dani? Ya, Republik Cinta namanya. Film Republik Prime Cinta. Coba ya gue cari. Anak pertama Al. Lupa judulnya ya. Ini kalau misalnya Culisis juga ada yang nonton ya. Antara di Prime, gue lupa nih. Antara di Prime apa di Netflix. HBO Go lo ada? HBO Go? Iya ada juga. Ada juga gue HBO Go. Apple TV? Enggak, Apple TV udah enggak langganan soalnya. Antara itulah, pokoknya gini, ceritanya adalah tentang keluarga ini, si suami istri punya anak, yang satu dia autis. Entah autis entah apa ya. Tapi karena dia autis, jadi pinter banget. Oh iya. Pinter banget gitu. Nah, terus akhirnya jadi terkenal tuh. Jadi terkenal. Nah, ibunya itu punya tempat kayak bukan penampungan ya, kayak playgroundnya gitu untuk orang-orang yang anak-anak yang autis gitu, punya apa namanya kalau kayak gitu tuh kebutuhan khusus. Anak-anak berkebutuhan khusus. Ibunya bikin gitu. Terus jadinya dia terkenal juga tuh gara-gara dia bisa ngebantu ada tetangganya yang punya anak kebutuhan khusus di situ. Iya, jadi tadinya nggak mau belajar, nggak mau baca, jadi mau gitu-gitulah gitu. Lumayan terkenal. Nah, mereka tadinya tuh pingin punya, karena semuanya anaknya cowok. Mereka pingin punya anak cewek. Tapi nggak dapet. Akhirnya mereka mengadopsi. Mengadopsi anak ceritanya. Ini based on true story nih. Based on true story. Mengadopsi anak di salah satu panti asuhan gitu kan. Nah, anak yang pertama, yang pas anak itu anak ceweknya mau diadopsi, ternyata diambil balik sama orang tuanya. Jadi nggak jadi. Bapaknya stres karena bapaknya pingin banget punya anak cewek. Iya, stres. Akhirnya si ibunya nyari tahu, nyari gimana lagi. Dapatlah akhirnya satu lagi nih. Tapi dia katanya orang tuanya udah nggak ada karena dia dari Ukraina. Anak Shevchenko. Dia jago gocek sih. Terus. Udah diambil lah. Nah, masalahnya dia tuh punya penyakit dwarf. Apa tuh? Apa itu? Cebol. Kok lu ketawa? Gak tau dia aneh nih. Tadi zombie ikan. Terus sekarang kerja di Lembang. Terus lo ajak KMC bareng. Good back. Maggie Rawan. Kenapa tontonan itu bukan komedi loh. Tapi kok jadi komedi premisnya? Tapi tetap diadopsi ya. Diadopsi dia. Jadi dia punya kelainan juga, berkebutuhan khusus. Intinya dia berkebutuhan khusus. Tulangnya pendek gitulah. Jadi kayak anak kecil terus, kayak anak umur 7 tahunan lah. Gak ada. Gue diam lah ketawa anjing. Gue gak ketawa. Orang gue diam. Gue lihat muka. Enggak. Gue diam. Mau ketawa lu. Gue diam. Anjing banget. Lagi nyimak. Wah, lu mancing. Lu anjing. Tuh gimana? Jadi si anak ini diadopsi lah. Masuk sekolah juga. Udah dimasukin sekolah. Dan kan karena dianggap masih kecil kan, jadi masukinnya ke anak-anak SD segala macam.
Lu anjing yang ketawa dia anjing. Lu yang ketawa-ketawain PA. Iya diadopsi lah sama dia. Diadopsi terus ternyata di katanya dia berantem mukulin orang gitu. Si anak cewek ini. Gak percaya lah orang tuanya ya. Iya. Terus juga balik lah pokoknya ini dibalik ke rumahnya. Akhirnya di homeschooling karena sekolah-sekolah pada nolak-nolak nggak nerima, takutnya ada kenakalan katanya gitu ceritanya. Terus? Dibilangin. Jadi si ibunya ini juga sempat katanya bilang dia sempat diancam sama anak ini mau dibunuh. Serem banget. Iya. Film apa sih? Ini jadi thriller. Enggak. Jadi ini ada kasusnya. Kasusnya beneran terjadi di Amerika. Oke. Long story short. Intinya si anak ini dianggap sebenarnya udah dewasa, tapi badannya kecil. Hah? Good American Family. Betul. Netflix tuh. Lupa gua. Hulu. Prime. Kalau di Hulu tuh di Prime. Iya. Kalau tahu Cak? Ini ChatGPT. Apa lu cari ya? Orang cebol. Orang cebol cewek. Oh ya? Iya betul. Good dari Ukraina. Good American Family. Anjing itu kejadiannya nyata. Jadi si anak dua Risma ini di akhirnya karena katanya dia mulai mengancam si ibunya. Oh ternyata secara umur dia sebenarnya udah dewasa. Katanya. Oh ternyata dia orang anak gede. Katanya. Jadi akhirnya ditinggalin anjing. Tuh anak itu sendiri. Iya, karena kan udah dewasa kalau di luar negeri gitu kan. Kalau umur lu udah dewasa, lu udah boleh keluar rumah. Disewain apartemen. Tapi ditinggalin sama orang tuanya. Nggak dirawat segala macam gitu-gitu. Jadi katanya jadi di beritanya adalah si ibunya ini tuh bilang dia mau ngebunuh, dia ada intensi buat gini-gini nih, dijelekin lah si anak ini. Si anak ini ternyata enggak pernah kayak gitu kan. Gue tuh nggak pernah. Jadi dia dituduh biar si ibu ini kayak kelihatannya tuh tersiksa. Oke. Jadi sebenarnya yang jahat ibunya ya. Betul. Bukan si anak itu ya. Iya. Jadi anak umur 7 tahun ditinggalin di apartemen sendirian. Gokil. Tanpa ada bimbingan orang dewasa, tanpa ada pantauan orang dewasa. Good American Family. Wah anjing itu, gue awalnya sebel sama si anak kecilnya karena serem, karena beneran serem. Iya serem nih karakternya. Digambarinnya kayak serem gitu. Anak ya. Nggak taunya ibunya yang jahat. Iya di belakang. Wah anjing gitu. Wah itu seru tuh. Series. The Good American Story. Nih itu. Ini kan. Itu tuh yang meranin dan itu. Based on true story ya. Ada yang pemeran aslinya. Sampai 2025 ini belum tamat. Masih si kasusnya masih jalan. Iya sih emang. Kasusnya. Jadi kan dia dikasusin. Jadi dia kan minta pertanggungjawaban dari si orang tuanya kan. Iya. Dia pingin dicabut. Oh di kehidupan nyata lagi berkasus nih. Oke. Jadi dia pingin dicabut. Asuh. Bukan. Ya betul, hak asuhnya pengen dicabut supaya dia bisa untuk dibalikin. Sekarang dia udah sama keluarga angkat lain. Sama angkat lain supaya adopsi kan kalau di sana begitu kan ketat banget kan. Nah, masalahnya kalau misalnya dicabut hak asuhnya, si orang tua yang pertama ngasuh dia itu harus siap untuk dia tuh sebenarnya dituntut balik karena si keluarga yang pertama itu bilang bahwa anak itu tuh masih umur kecil 7 tahun. Iya. Oh padahal udah dewasa. Enggak. Sorry. Anak itu tuh udah dewasa. Padahal sebenarnya masih kecil. Jadi beneran masih kecil ternyata. Iya. Oh tapi cebol. Tapi bener cebol. Cebolnya bener. Iya. Tidak berkembang lah. Tidak berkembang dengan baik. Karena kan itu bertahun-tahun tuh si kasusnya bertahun-tahun. Nah si anaknya tuh tumbuh dewasa, tumbuh lebih membesar lah. Akhirnya membesar ya. Tapi emang tidak pada kayak umumnya ya. Iya. Nah jadi sampai sekarang tuh si kasusnya masih jalan. Dan sampai sekarang si orang tuanya itu orang tua asuh pertamanya masih menang. Jadi masih hak asuhnya masih di mereka. Disney Hotstar. Oh Disney ya. Disney. Di Hulu itu. Jadi sekarang masih dan si ibunya itu sempat jadi penulis buku terkenal di Amerikanya. Kasusnya tuh gitu. Jadi dia jadi penulis buku terkenal, dikenal sama banyak orang karena si anaknya yang pertama itu jenius. Oke. Padahal dia berkebutuhan khusus. Ya karena tadi yang pertama gara-gara suaminya mungkin mau punya anak cewek, sebenarnya istrinya nggak mau kali ya sebenarnya. Oh seru sih itu. Dibulak-balik kayak anjing. Berapa episode? 1.
Film dong. Itu film dong anjing. 8 apa 9 gitu. Panjang. Berarti langsung tamat ya, nggak ada season 2 kan? Karena kasusnya masih berjalan. Okay. Jadi di akhir seriesnya tuh dikasih tulisan itu ya. Iya, dia dikasih tulisan bahwa ini masih berlanjut. Iya. Pokoknya di scene terakhirnya tuh di persidangan si anak kecilnya itu masih kalah. Hak asuhnya masih tetap buat. Karena dokumenter secara industri di Amerika udah jalannya bagus sih. Iya. Di sini ini juga belum tahu kan. Sebenarnya kalau kasusnya banyak kan kasusnya. Banyak. Di Indonesia tuh ada aja gitu yang bisa dibikin dokumenter. Tapi contoh. Enggak, gue gak mau contoh. Naturalisasi. Balik lagi. Sama orang Amerika itu footage-nya banyak, Pak. Iya benar sih kan. Setuju gue. Orang sana tuh ngerekam jago. Iya. Kayak misalkan pembalap-pembalap tuh yang go-kart sekarang, pembalap F1. Berapa banyak ratusan video dari bapak-bapak yang anaknya gak jadi pembalap. Itu ada tuh gitu. Ada footage-nya. Djokovic sampai segede gini, dia umur 3 tahun 4 tahun main tenis pertama ada footage-nya. Gokil. Iya. Soalnya kayak kejuaraan juniornya juga ada dokumentasinya. Banyak, jadi kayak gak ngambil sumbernya aja. Tapi kalau ngelihat ke belakang ya berarti sebenarnya kita tuh kan karena mahal ya sebenarnya sih menurut gua. Tapi secara kebiasaan juga. Tapi kebiasaan juga. Kebiasaan sama dan harga dulu anjir handicap mahal, Pat. Iya mahal, Pat. Tapi nih kayak dokumenternya Kurt Cobain gitu. Kan dia kecilnya miskin nih. Iya. Tapi ada. Iya. Di sana tuh masih semuanya bisa terjangkau. Buat yang miskin juga masih. Iya. Di kita handicap anjing susah banget tau belinya mahal. Si kaset handicapnya pada zaman dulu mahal. Terus kalau misalnya lu mau ekstraknya lagi dia gitu dipindahin tuh misalnya kan itu kan pasti tadinya dari Betacam itu dari kaset kecil terus dipindahin ke Betacam terus nanti dari Betacam dipindahin lagi ke ini pindahin ini transfernya mahal. Iya sama alatnya dulu mahal di Indonesia mahal, jarang karena kan mungkin Indonesia juga dulu ketinggalan sama Amerika gitu ya. Iya gitu. Jadi secara filingnya juga memang kurang kita tuh makanya. Akhirnya nggak terbiasa maksud gua. Lu kayak nggak bisa tuh yang lu bikin itu apa tadi dokumenter Mursid Effendi. Iya nggak bisa itu. Bisa Mursid yang TikTok ada Mursid. Mursid TikTok ya, yang makanan gak enak mulu. Ayo kita coba ya. Loh saya kenapa jadi begini ya? ada. Dokumenternya kayak Jagal kan juga nggak banyak footage. Wawancara banyak wawancara sama wawancara. Iya tapi kalau di Amerika tuh lebih kerennya karena footage-nya banyak. Iya banyak. Iya. Jadinya enak tuh kalau mau filing ngumpulin. Iya. Kasus apa gitu. Itu tuh banyak tuh. Iya. Dari sini belum, gitu kan. Kadang-kadang kalau dokumenter crime ada ini rekaman 911. Betul. Ya, benar. Suka minta boleh diakses juga kan. Iya, diakses juga. Gitu enggak ada gitu. Susah loh orang kita ada kejadian CCTV aja hilang. Itu gimana mau dapat. Terima kasih teman-teman. Mungkin setelah ini gambarnya akan gelap karena memang akan kita tutup. Ya daripada kita tertutup. Pantesan susah bikin dokumenter di sini. Tadi soal jujur ya, udah ada di ujung lidahku ya. Udah. Iya. Saya mah dari tadi gue kepikiran, tapi nggak saya omongin. Biarin dia aja ya. Udahlah. Dari siapa? Terima kasih mudah-mudahan ide kita ada yang jadi salah satu konten dokumenter. Seru. Dokumenter. Makanya kita tuh pergi-pergi gitu berangkat itu bukan buat cari AdSense. Oh iya. Dokumentasi aja. Gue salah satu cita-cita gue dulu sempat bikin film bokep. Anjing. Dulu kan terkenal banget di era kita Super Size Me, lu tau gak sih? Super Size Me, lu tau gak? Enggak. Ya, wawasan bro. Bukan masalah wawasan. Miskin. Iya. Super Size Me tuh yang feature dokumenter yang sebulan gue bakal make terus. Jadi penelitiannya itu, zaman gue kuliah, gue waktu itu bikin tugas akhir gue soal feature dokumenter. Terus lo mau cita-cita lo masih ada kepengen bikin dokumenter? Ada investigasi gitu. Apa? Mursid Effendi. masih. Mungkin gak jauh soal musik. Kalau musik kayak gitu mau gue. Musik Effendi. Lucu nih kok. Atau enggak? Lu juga agama juga suka kan? Apa tuh? Musrik. Bego. Nanti lah suatu saat mungkin ada ya, tapi nyari footage-nya susah sih. Iya itu. Tapi kalau misalnya kalau kejadiannya yang di tahun-tahun 2000-an mungkin ada tuh. Sebenarnya kalau mau lebih ini lagi biasanya pakai animasi. Ada kayak beberapa dokumenter juga kayak penggambaran. Pakai animasi tapi gitu. Kayak nggak real. Nggak real. Rasanya pasti beda sih kalau misalnya udah dianimasiin tuh kan dibandingin kayak ini data asli
dari apa gitu. Itu tuh rasanya lebih beda tuh. Ya makanya gue sih lagi nyimpen footage anak-anak gue. Siapa tahu kan gedenya jadi apa gitu kan. Mau bikin dokumenter udah ada nih. Bener juga lu. Baru kepikiran lah. Iya kan. Gue sama ini juga ngerekam-rekamin sih anak gue. Iya gue juga simpenin di cloud. Sebenarnya ada tips dari Soleh Solihun. Apa? Jadi si Soleh tuh setiap tahun akhir tahun nih, semua data di fotonya dicetak jadi satu album. Wah anjing tuh banyak dia banget. Dia lebih gila lagi tuh karena jurnalis tuh dia. Oh iya benar. Tapi ada foto fisiknya juga, ada bentuk fisiknya. Jadi dari handphone ada digitalnya, tapi dicetakin semua sama dia. Wah kalau gue kayaknya ngejaganya lumayan tapi itu. Iya benar. Tapi gue kayak boncos dapat main go-kartnya 60 foto. Anak lo jadi presiden misalnya, butuh dokumenter zaman presiden FIFA ya anak gue. Mursid Effendi. Anjing. Goblok. Tapi gue bingung deh. Orang cebol. Ayo, gue juga ada. Nggak maksud gue kayak misalkan kayak kita mahal kalau ngecetak foto. Kagak ya, satu print 2.000. Ya main bola aja kita berapa? Si Soleh sih sampai 1 juta 2 juta ada sekali satu album. Tapi kalau gue mikirin itunya, ngejaganya juga lumayan soalnya. Iya kalau yang fisik kan lebih. Tapi foto gue zaman kecil masih ada fisiknya. Foto lu masih ada kan? Foto tapi udah banyak yang ke ini ya, udah hancur. Ya itu makanya kan gue bilang ngerawatnya. Iya sih, ngerawatnya emang. Ngerawatnya harus rajin. Yang lebih susah tuh ngerawat hati. Hubungannya. Kalau foto tuh jadi Pokemon. Jadi Pokemon lagi. Tapi sih udah. Siapa tuh yang kuning-kuning? Pokemon. Ini bukan. Tai. Apa? Minion. Jadi Pokemon aja. Ya udah ketemu lagi nih. Tadulah. Tadulah 10 menit lah. Ini udah. Ya belum slow. Diem. Orang. Gue mendingan ya udahan aja anjing. Ya udah kalau lu mau lanjut. Dokumenter apa ya? Gak usah Pat, udah aja. Investigasi. Ya udah. Anjing lu. Ngajakin terus. Emang bercanda lu. Lu mah gak tahu bercanda. Sampai kita lagi. Dadah.